strategi yang saya persiapkan yaitu menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Saya akan bagi kelompok sesuai gaya bahasa gaya belajar yang sudah saya analisis sebelumnya. Ada yang video, audio, kemudian estetik. Dan untuk modelnya saya menggunakan model PBL. Oke, baik sekali Ibu. Strategi yang akan diterapkan semoga nanti berhasil materi kita. Oke, jangan lupa Ibu untuk menyiapkan pembelajaran yang sudah baik. Terus harus semangat dalam menyiapkan pembelajarannya agar hasil dari diskusi kita nanti Ya, tak dulu. Terima kasih Bu Trika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu sehat ya, dan selalu biar bisa mengikuti belajar selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya dulu kita berdoa. Tolong ketua kelas Dimas pimpin kawannya untuk berdoa. Mulai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, dulu kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Baik, kita mulai ya. Hitungan 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3. Terima kasih. Biar lebih semangat lagi belajarnya, kita ikutin dulu ya. Baik, kita tepuk semangat. 2, 3. Tepuk semangat. Ya, supaya belajarnya sudah semangat, kita main materi pelajaran hari ini. Baiklah, pada hari ini Bu akan membawakan materi tentang teks cerita pendek. Kalian di halaman 52, ada juga semua kan? Adapun materi kita kemudian tentang cerita pendek, tujuan pembelajarannya adalah 1. Dalam mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan bukti yang mendukung unsur pembangun karya sastra dari cerita pendek yang dibaca dengan tepat. 2. Mengungkap unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek. Adapun cakupan materinya nanti yaitu tentang pengertian cerita pendek, unsur-unsur pembangun yang ada dalam cerita pendek ya. Nanti ada teman kalian yang bacakan cerpen cerita pendek, kelompok visual menuliskan apa yang didengar dari kawannya tadi, kemudian nanti kelompok audiovisual membuat animasi ya tentang apa yang kalian baca ya, dan apa yang kalian dengar ya. Baik, untuk penilaiannya nanti
Mengerti? Iya. Baik, sekarang kalian sudah bentuk kelompoknya. Kemarin kan sudah Ibu pesankan kalau besok bentuklah kelompok sesuai dengan kelompoknya, ada audio ya, visual dan audiovisual dan kinesthetik. Ya. Nah, untuk kelompok visual itu membaca cerpen berjudul Pohon Keramat. Untuk visual menuliskan apa yang kalian dengar dari awalnya, nanti kelompok itu juga membuat animasi ya tentang cerpen yang mereka membaca. Oke. Pohon keramatnya dibaca. Pohon keramat sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar seperti gunung barangkali tidak dapat tempat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang hidupnya dengan gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam gunung Beser. Mereka akan berdiri hanya membayangkan keakraban. Selanjutnya kalian mempresentasikan ke depan kelas hasil dari kalian kelompoknya tadi ya, dari sini kan ya itu membacakannya. Tolong kelompok audio membacakan hasil kerjaan kalian ke depan kelas. Coba, oke. Yang lain yang ini, Okta, coba Okta. Sekarang kalian membuat kelompok, yang kelompok ini kelompok audio, ini kelompok visual, dan ini kelompok kinestetik, ya. Nah, untuk kelompok audio nanti kalian baca juga yang literasi dulu ya. Pertama baca pohon keramatnya itu, yang ini juga. Tapi tugas kalian nanti bagian kinestetik membuat poster berdasarkan cerpen yang dibaca tadi ya. Nah, sekarang kalian baca dulu. Ini LKPD dibagikan. Kalian tentukan unsur-unsur pendukung dari cerpen pohon keramat ya. Baca. Ya, bacalah. Baca dulu pohon keramatnya. KPD-nya menyebutkan untuk membangun karya sastra dan cerita pendek ya. Kalian buat nama kelompok dan kelasnya di situ ya, ditulis nama kelompoknya. Kemudian unsurnya latar tempat, kutipan cerpen, kemudian latar waktu, kutipan cerpennya, kemudian unsurnya latar sudut pandang atau penceritaan, dan selanjutnya karakter tokoh ya, karakter tokoh yang terdapat pada cerpen Pohon Keramat. Kalian diskusikan ya itu.
logam kotaknya mana? Wah bagus ya. Ya sudah bagus. Tinggal ini diperbaiki lagi ya. Ini bagian ini ya. Nah baik anak-anak. Jadi tadi temannya sudah mempresentasikan di depan kelas ya. Ada latar tempat. Latar tempatnya di mana? Di Gunung Beser ya. Kutipannya di kaki Gunung Beser. Kemudian apa lagi? Latar waktu terjadi ya saat kejadian Belanda. Kutipan cerpennya ya pada saat melawan Belanda. Kemudian latar sudut pandang ceritanya yaitu sudut pandang orang pertama. Yaitu apa sudut pandang orang pertama? Saya, yaitu mengarah langsung dalam cerita tersebut yang menggunakan dari aku atau saya. Ya itu mana buktinya? Kutipan buktinya menunjukkan saya. Sejak saya ingat cerita yang diketahui ya. Kemudian karakter tokohnya bagaimana? Ya saya kakek Jaya Sakti, Mbak ya, Mbak Jaya Sakti ya. Nah, baik ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi kita sudah cukup ya. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak, menyenangkan? Jadi untuk kegiatan belajar selanjutnya, kalau kalian belajar di rumah, yaitu tentang menelaah struktur dan kaidah bahasaan cerita pendek. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, bersama-sama kita baca melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mengakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang sudah dibuat pada awal pembelajaran. Lihat tercapai tujuan